Mampus lu. Mampus lu. Smack John. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, hari ini saya melanjutkan adu nyali Bahadi. Yang katanya Bahadi di sini ada sosok pocong. Nah, ini kan berarti kan kontradiktif antara tempat dengan sosok yang ada di sini. Tapi saya sih menduga kalau sosok pocong itu bukan dari yang di sekitar sini, tapi pocong itu adalah sosok korban yang dulu perang. Iya. Ada di sini. Iya. Gitu. Makanya warga juga banyak ngelihat sosok pocong di sini. Hanya di sini tuh warga kalau malam udah nggak ada berani. Sini siang aja orang-orang tuh kayak sawah. Jadi ya dipakai pada saat siang hari aja. Ada sawah, ada kebun singkong, padi segala macem. Bahkan katanya dengar cerita. Nanti saya ceritain ketika adu nyali aja. Silahkan Bang Hadi tinggal kasih seorang diri. Tapi hati-hati loh. Tadi saya mendengar ada suara-suara dari belakang sini, ada yang manggil-manggil, hey, dan bahkan dia tahu nama saya. Ya. Bang Hadi dia manggil-manggil. Mengerikan sekali. Oke, nanti saya coba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam teman-teman sekalian. Akhirnya saya dapat melakukan adu nyali lagi. Setelah sekian lama kita rehat ya. Kurang lebih hampir 1 tahun kita rehat. Dan ya paling belakangan kemarin hanya tayangan-tayangan live streaming dan beberapa hari dalam sepekan. Hari ini kita lanjutkan lagi episode terbaru adu nyali di tempat yang terbilang sangat angker ya teman-teman ya. Ini tepatnya ada di daerah Serang, Banten teman-teman ya. Jadi dulunya teman-teman ya, saya melanjutkan cerita yang tadi saya hendak ceritakan pada saat awal pembuka. Weh, merinding saya di kuntilanak ini ya, teman-teman ya, dengar kan? Jadi memang katanya Bahari tadi melihat sosok pocong. Nah, si pocong ini sebenarnya bukan yang ada di sekitar makam sini, bukan. Tapi sosok pocong itu, dan tadi kita dengar kuntilanak itu adalah sosok dari mayat-mayat yang bergelimpangan di yang sekarang dijadikan kebun ini teman-teman. Yang sekarang dijadikan sawah. Dulunya, woi, dengar ya. Dulunya ini tuh adalah salah satu jalan yang menghubungkan antara kampung dengan kampung pada zaman Belandanya teman-teman. Jadi di sini itu para pedagang itu suka lewat memikul dagangannya gitu ya, bawa zaman dulu tuh suka bawa hasil bumi lah
ya, untuk dijual belikan. Kayak genjer, kemudian singkong, kemudian ubi dan segala macam. Bopong kebetulan yang pada saat lewat itu adalah dikenal sebagai putri desa atau kembang desa gitu teman-teman ya. Konon si perempuan ini berkulit putih ya, terkenal ya, orang Serang, emang orang-orang Serang, Pandeglang, Banten sono putih-putih, berkulit putih, cantik teman-teman. Cantik banget katanya, orang kembang desa. Dia ini lagi mikul dagangan. Memang dia ini adalah keluarga seorang pedagang. Dia berdagang berkeliling. Pada saat itu tiba-tiba ada bule, ada tentara Belanda yang mengusik dia. Karena Belanda ini tidak memiliki istri ya di sini ya teman-teman ya. Memang dia ditugaskan ketika di Indonesia ini tidak membawa istri. Akhirnya melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya itu kepada si perempuan kembang desa ini. Diperkosa lah secara bergiliran hingga meninggal. Matinya sih meninggalnya ditembak teman-teman. Nah itu geger tuh. Akhirnya dari warga desa itu membuat perlawanan kepada si tentara Belanda ini. Wah, warga kan nggak terima kembang desa. Mungkin idolanya diperkosa ya, oleh penjajah. Gimana nggak mendidih darah-darah pemuda pada saat itu teman-teman. Mungkin mereka juga punya dendam ya. Mereka suka diintimidasi oleh tentara-tentara itu. Inilah waktu yang tepat mungkin untuk membalaskan dendam. Jadi membalaskan dendam mereka pribadi sekaligus memberikan pelajaran, karena tidak boleh kamu ini berlaku yang tidak pantas kepada seorang perempuan gitu kan. Wah, akhirnya satu warga menyerang si dua tentara itu yang memperkosa itu dua tentara itu diserang tuh sama warga, diarak, dibakar hidup-hidup teman-teman. Sampai dibakar hidup-hidup itu tentara. Habis dibakar hidup-hidup, satu kompi turun semua. Tentara Belandanya ditembak-tembakin lagi tuh. Akhirnya dibalesin sama tentara Belanda. Si penduduk sini mati satu kampung ditembak-tembakin sama Belanda. Nah dari situlah akhirnya perang lah antara si Belanda ini sama si warga desa ini. Jadilah di sini sempat kayak lautan darah gitu. Allahu Akbar. Lautan darah gitu. Allahu Akbar. Lautan darah gitu. Allahu Akbar. Suara apa itu? Misi menjadi lautan darah teman-teman ya. Menjadi lautan darah yang dari darah itu menyerap kepada tanah yang ada di kebun-kebun itu. Konon katanya, nggak tahu bener apa enggak, darah itu nyerap sampai ke singkong-singkong yang ada di kebun-kebun itu. Jadi ada beberapa anak muda setelah ada kejadian itu malingin singkong gitu, ngambilin singkong, pas ngebuka singkongnya warna merah, rasanya amis. Aduh, amis bukan manis ya, amis bau darah gitu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, pocong. Hei, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu yang mengganggu Bang Hadi tadi ya? Wih, ya Allah, ya Allah. Pocongnya seperti kelelahan nih dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cong, kenapa Cong? Allah, Allah. Allah. Allahu Akbar. Saya yang bersin, dia yang ngeludah. Astagfirullahaladzim. Weh, ngeludah lu. Weh, lu, impuk lu. Lu, gue ledakin lu.
Sini lo. Sini lo. Nah, mampus lu. Mampus lu. Smackdown. Nah, mampus lu. Mampus lu. Smackdown. Allahu Akbar. Hilang dia. Smackdown. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat menghajar pocong. Saya jenggut palanya. Alhamdulillah teman-teman ya. Saya kelelahan sekali. Akhirnya nih, apa namanya nih, iketan kepalanya, saya jenggut, saya smackdown. Sampai gatal pantat saya, masuk semak-semak. Oke, teman-teman. Waduh, tiba-tiba seperti berputar ini. Keliangan saya. Seperti kena gempa. Allah. Setelah saya ceritakan kejadian-kejadian tragis itu, setan ini muncul, teman-teman. Mungkin dia tidak terima karena dia tersinggung dengan cerita-cerita ini. Jadi saya tidak tahu ini setan nih. Pocong ini apakah pocong dari arwah Belanda atau arwah warga sekitar? Kalau dari suaranya sih kayak orang Belanda. Oh, kalau orang sekitar pasti ngomong bahasa Sunda. Ini kayaknya arwah pocong Belanda nih, teman-teman. Suara ya. Ini suara perempuan ya. Seperti ini si kembang desa yang diperkosa itu. Katanya kejadiannya itu tahun 1900-an katanya. Belum, bahkan saya mendengar warga sendiri itu zaman jauh sebelum kemerdekaan katanya. Jadi itu udah menjadi urban legend yang ada di sini. Dulu hiburan orang sini tuh cuman jaipong, teman-teman. Jaipong yang setiap setahun sekali keliling. Jadi kayak semacam pameran atau pameran seni ya, pentas seni ya. Tuh. Ketawa. Perempuan ketawa. Saya ngeri pocong lagi. Oke, teman-teman. Jadi dulunya hiburan orang-orang sini tuh cuma pentas seni jaipong yang diadakan pada tanggal-tanggal awal-awal bulan Muharram katanya, teman-teman. Biasanya disebutnya tuh kayak hari 1 suro atau 10 suro gitu-gitu. Yang artinya tuh di tanggal Muharram, di bulan-bulan itu tuh orang itu seneng ada keramaian pentas seni yang jaipong pada saat itu. Entahlah bagaimana keseruan pada zaman itu ya, teman-teman ya. Karena memang zaman itu belum ada TV, radio aja, teman-teman ya. Orang zaman dulu yang punya radio kan terbatas. Mungkin cuma lurah kali yang punya radio ya. Jadi emang kurang sekali hiburan. Makanya hiburan itu ya berkumpul gitu, bersosialisasi itu menjadi hiburan.
ngobrol dengan teman, berdiskusi, baca buku. Bahkan buku aja jarang gitu ya. Buku aja jarang, zaman dulu tuh susah. Suatu yang mahal buku itu. Makanya pendidikan zaman dulu tuh memang tertinggal sekali di Indonesia. Karena memang sengaja dijajah secara mental dan pikiran supaya orang-orang yang gak cerdas gitu. Zaman dulu yang cerdas secara agama itu udah langsung jadi emang bener-bener gitu, bener-bener cerdas, serius giat belajarnya, jadi ulama kelas dunia bahkan kala itu. Seperti Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Beliau semua adalah ulama-ulama zaman dahulu kala dari Indonesia yang menggeluti keilmuan Islam begitu dalam sehingga dikenal di seluruh dunia dan terciumnya nama baik Indonesia itu atas nama beliau juga. Larut malam malah setannya kayak penakut. Mungkin setelah dia tadi berantem dengan Bang Hadi, lemes kali dia. Kesannya tuh di situ kayak orang lemes gini-gini. Makanya saya melihat itu adalah suatu kesempatan bagi saya untuk melawan si pocong itu. Saya pegang aja palanya, ya kan? Saya smack down dia. Saya smack ke bawah. Saya Allahu Akbar. Kayak anjing suaranya. Kayak anjing teman-teman, pocongnya. Di mana kamu? Di mana? Allahu Akbar. Suara perempuan ya. Allahu Akbar. Suara seperti nenek-nenek. Ini embun ya, sudah mulai turun, jadi sangat berkabut ya di sekitar kanan saya ini, sawah-sawah, kebun-kebun, ini mulai turun kabut ya. Tapi uniknya di sini tidak digigit nyamuk ya teman-teman, jadi nggak banyak nyamuk, nggak kayak hutan-hutan pada umumnya. Hei, muncul kau kuntilanak, hadir. Di sini ada kayak tanaman katuk, kayak pohon katuk. Hadir. Baik, itu hari.
Kenapa? Saya kayak dengar desikan ular. Tadi Desikan makanya ular? makanya tadi saya senterin. Serius? Iya. Makanya saya Itu belum kalau kayak gitu. Jadi gimana? Kasih kesimpulan dulu dong. pokoknya di Biar sini saya emang juga tahu. tadi saya sudah ceritakan bahwa saya di sini tuh sempat ada kejadian perang antara si Belanda sama si Ya, saya sudah tahu itu. Dan masih saya juga- warga desa kan. Iya. Kemudian pocong. Saya Pocong meyakini lagi, kalau ya kan? pocong Diludahin ya? Oh, tapi saya mah les lah. Nggak kan malah saya ngeludahin dia. Hah? Saya ludahin dia, saya jenggut palanya, smackdown mas saya. Di sini. Iya di sini nih. Udah lemes tadi. Mungkin habis berantem sama Bang Hadi kali dia lemes. Mas saya malah saya lawan. Tadi saya sabet. Saya juga saya lawan. Saya sabet-sabet pakai pohon Nah itu. itu mungkin pakai itu rumput. pohonnya pohon daun kelor kali jangan-jangan. Jadi dia lemas dia pocongnya. Enggak. Dia lemas di sini nih. Saya Nih. semak-semak doang saya tarik rumput di sini tadi. Iya di sini nih belakangnya ini. Ya Allah. Ngeri. Apain dia? Gini. Kayak Drunken Master gitu. Gitu-gitu. Aneh banget. Makanya aneh kan. Gelo sia kayak teh. Kurang. Smackdown. Gitulah. Setelah lulus dia orang. Oke, assalamualaikum teman-teman ya. Mungkin cukup sampai sekian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Untuk teman-teman yang mungkin ada ide dan juga ada tempat-tempat yang unik, angker yang perlu kita sambangi, silahkan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk supportnya, silahkan transfer di rekening BCA di bawah ini. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.